Timnas Indonesia sering dianggap sebagai underdog dalam kompetisi sepak bola internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, status underdog ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan tersembunyi bagi tim. Dengan ekspektasi yang lebih rendah dari pihak luar, para pemain bisa bermain lebih bebas, tanpa tekanan besar untuk selalu menang. Ini memberi mereka ruang untuk tampil habis-habisan di lapangan dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Meskipun mungkin tekanan besar datang dari ekspektasi publik dalam negeri yang menganggap skuad Garuda selevel dengan tim-tim elit seperti Jerman, Spanyol, atau Argentina, para pemain tetap optimis dan fokus pada permainan mereka. Salah satu pemain kunci, Kevin Verdonk, yang biasanya pendiam, baru-baru ini memberikan wawancara kepada media Belanda tentang peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Kevin, laga melawan Arab Saudi dan Australia adalah kesempatan yang menyenangkan dan penuh tantangan. Ia merasa laga ini sangat mungkin untuk dimenangkan, sementara Jepang dianggap sebagai lawan terberat di grup ini. Kevin juga berbagi pengalamannya pertama kali bermain untuk Indonesia, mencatat perbedaan besar antara atmosfer sepak bola di Belanda dan Indonesia. Meski begitu, ia merasa sangat diterima dan nyaman di lingkungan barunya di Indonesia, dengan rekan-rekan setim yang ramah dan semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, membuat proses adaptasi berjalan lancar. Meskipun timnas Indonesia sering disebut sebagai tim underdog di grup C, skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain muda tetap bersemangat dan optimis. Dengan fokus realistis untuk mengamankan minimal posisi keempat dan meraih peluang di ronde keempat, mereka siap menghadapi tantangan. Beberapa pengamat lokal mungkin mengkritik pendekatan ini, menyebut timnas seharusnya menargetkan lebih tinggi. Namun, realita menunjukkan bahwa pemain diaspora kita baru berada di level Eropa Tier 2 hingga 3. Sehingga harapan untuk segera unggul mutlak dari tim-tim besar seperti Jepang memang masih memerlukan waktu dan proses. Optimisme juga datang dari Kevin Verdonk yang merasa pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia sangat mungkin dimenangkan. Dia menegaskan bahwa Jepang adalah lawan yang sulit dikalahkan, tetapi pertandingan lainnya bisa memberikan peluang besar bagi Indonesia. Kevin juga mencatat perbedaan besar antara budaya sepak bola di Eropa dan Indonesia, tetapi merasa sangat diterima dan nyaman dengan sambutan yang hangat dari rekan-rekan setimnya di Indonesia. Lebih lanjut, jurnalis sepak bola Australia, Paul Williams, dalam artikelnya di Asian Games, menyebut Indonesia sebagai tim dengan perkembangan paling pesat. Dia menyoroti bahwa proses yang dijalani Indonesia sudah benar, dan tim-tim lain di ronde ketiga harus mewaspadai permainan skuad Garuda. Paul bahkan mengingatkan kembali perkataan Sekjen AFC pada 1998, Peter Veltman, yang menyebut Indonesia sebagai Brazilnya Asia, karena gaya bermain menyerangnya yang jarang terlihat di Asia Tenggara. Selain itu, Menpora Dito Aryo Tejo mengabarkan bahwa kemungkinan besar pada bulan September, pemain kunci seperti Marten Paes akan bisa bermain. Kehadiran Marten Paes di bawah Mister Gawang akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan timnas. Fokus PSSI juga akan terus berusaha menambah kekuatan dengan pendekatan kepada pemain diaspora seperti Kevin Dix dan Ronny, untuk memperkuat skuad di laga-laga awal ronde ketiga. Para pemain muda Indonesia menunjukkan semangat juang yang tinggi dan siap menghadapi lawan-lawan berat. Kehadiran pelatih asing dengan pengalaman internasional juga menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Pelatih ini mampu memberikan strategi dan taktik yang bisa mengejutkan lawan. Dukungan dari supporter setia juga menjadi faktor penting. Supporter Indonesia terkenal dengan fanatisme dan dukungannya yang tak kenal lelah. Atmosfer yang diciptakan supporter di stadion memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Ini terlihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana dukungan supporter mampu membangkitkan semangat tim saat menghadapi tekanan. Tekad untuk membuktikan diri di kancah internasional juga menjadi dorongan besar bagi para pemain. Mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sepak bola. Prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi langkah awal untuk meraih mimpi yang lebih besar, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia dan bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Kepercayaan diri yang terus tumbuh juga menjadi modal penting.
Timnas Indonesia kini lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan mereka. Mereka tidak lagi merasa inferior saat berhadapan dengan tim-tim besar. Sebaliknya, mereka melihat setiap pertandingan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mentalitas ini, mereka bisa bermain dengan lebih tenang dan fokus. Pada akhirnya, persiapan matang adalah kunci bagi Timnas Indonesia untuk menyambut ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menciptakan sejarah baru. Dengan semangat dan pengalaman yang ada, kita optimis bahwa Timnas Indonesia bisa mencapai hasil maksimal di ronde ketiga nanti. Tetap semangat dan sukses selalu. Jadi, apa pendapat kalian tentang peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah kita bisa melihat sejarah baru tercipta? Berikan komentar kalian di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola menarik lainnya.